Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus tentang bagaimana cara menulis artikel untuk website atau blog Anda. Ini sangat teknis sekali ya. Kalau dulu saya pernah membuat konten terkait dengan bagaimana membuat konten, jadi cara membuatnya saja. Kalau sekarang ini sudah terkait dengan tulis menulisnya. Sebelum lebih jauh, ini website kami terkait dengan dunia pasar modal. Jika Anda ingin berkunjung silahkan, dan jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe. Nah, ketika Anda ingin menulis sebuah artikel untuk website, maka pahami yang pertama adalah judul daripada yang Anda akan buat ya. Contoh misalkan judul yang akan kami buat adalah terkait dengan capex. Ini terkait dengan dunia pasar modal ya, karena kami memberikan contoh nantinya di website kami, yaitu capex ini artinya adalah capital expenditure atau belanja modal kalau istilahnya. Ini dunia akuntansi. Nah, pertama Anda harus lihat ini, apakah yang Anda tulis itu ada yang mencari atau tidak. Caranya cukup mudah, yaitu Anda klik di Google Keyword Planner. Kami sudah pernah membahas juga. Cari itu kata kunci ini, apakah ada yang mencari atau tidak. Nah, ketika kemudian kita buat analisa, ternyata ada yang mencari nih sekitar 1.000 sampai 10.000. Memang kalau misalkan volume pencarian sangat besar bagi blog kecil seperti kita, itu untuk bisa masuk di mesin pencari nomor 1 mungkin sangat sulit ya, mungkin nomor 2, nomor 3 gitulah. Tapi bagaimanapun artikel ini untuk website kami ini sangat penting sebagai pelengkap link, jadi harus ada di website kami, makanya harus kami tulis ini. Nah, kemudian pahami juga apa yang kita tulis. Nah, belanja modal ini itu sebetulnya adalah istilah dalam akuntansi. Jadi kalau orang banyak menulis itu nulis di dunia akuntansi biasanya. Nih akseleran ini kan dunia bisnis ya, berkaitan dengan bisnis. Nah, tapi yang berkaitan khusus dengan dunia pasar modal itu tidak banyak, mungkin hanya ajaib ini ada ini. Nah, makanya kami juga tetap masuk di situ. Makanya ketika kita sudah membuat judul ini, kaitkan dengan niche yang Anda punya. Jadi misalkan Anda HP, Anda mau nulis tentang review HP, tapi niche yang Anda punya adalah dunia aplikasi, maka Anda akan menulis aplikasi A untuk HP Samsung misalkan. Nah, jadi yang ditonjolkan adalah niche yang Anda punya. Makanya karena niche pasar modal, maka kami kaitkan. Jadi judulnya seperti ini, cara analisa capex bagi investor. Ya, tidak hanya sebatas pengertian capex atau jenisnya capex, tidak, tapi adalah cara analisa capex bagi investor. Nah, kami kaitkan itu. Yang kedua adalah dari apa yang kita tulis tentang belanja modal tadi, capex tadi, maka Anda pecahkan bagian-bagian pentingnya, yang mana ketika orang membaca tulisan kita, oh paham semua tentang judul itu. Kalau di kami ini, kalau yang tentang belanja modal tadi ya, ini belanja modal tadi, ada beberapa hal yang harus kami ungkap. Ini harus Anda tulis terlebih dahulu. Yang satu adalah pengertian, yang kedua adalah jenisnya ya. Setiap judul artikel akan berbeda-beda ya. Nah, ini kalau di kami seperti ini. Nah, kemudian kami mengaitkan capex dan investasi saham. Kemudian yang keempat adalah unsur waktu dalam analisa capex. Ini artinya 4 hal ini yang menjadi poin pokok pembahasan dalam artikel. Jadi kalau Anda mau nulis
artikel untuk blog atau website, ya paling tidak tahu Anda isinya itu akan seperti ini. Kalau belum tahu, dijamin tulisan Anda tidak akan bagus. Nah, teknik yang berikutnya adalah Anda harus paham kata kunci apa yang ada dalam Capex itu. Kata kunci itu kami sudah pernah membuat ya, tapi kata kunci itu adalah kata-kata yang kemungkinan menjadi bahan pencarian di Google ya terkait dengan artikel Anda. Nah, kalau kami di sini nulisnya ada beberapa ini, ada capital expenditure, ada belanja modal, ada capital spending, ada Capex itu sendiri. Kalau kami ketik di sini Google ini misalkan belanja modal. Nah, ini ada banyak yang nyari. Kemudian kalau kita tulis capital spending, nah ada juga belum banyak, mohon maaf, belum banyak. Tapi ini memang harus ada di istilah tulisan kami. Maka 4 hal ini harus muncul. Ya, kata-kata ini, frasa ini harus muncul. Nah, kemudian berikutnya selalu menulis pembuka ya. Nah, ini kelemahan teman-teman penulis blog yang baru awal-awal. Biasanya itu pembukanya itu banyak sekali. Pembuka itu kan hanya mengantarkan isi saja. Yang intinya sebetulnya pembuka itu adalah beberapa hal yang akan dibahas di isi. Jadi contohnya seperti ini. Kami contohkan. Nah ini. Kami menulisnya Capex yang sebenarnya sebuah singkatan dari capital expenditure memiliki arti sederhana dalam bahasa Indonesia itu belanja modal. Tapi dalam dunia investasi saham, satu elemen ini tidak bisa saja dilewatkan. Ingat, kami kaitkan lagi dengan niche yang kami punya. Nah, kemudian kalau kami biasanya 2 paragraf aja pembukanya. Biasanya kalau teman-teman itu sampai 4, sampai 5. Itu yang membuat bounce rate website Anda akan tinggi. Jadi, dia cepat keluar. Nah, di sini kami kemudian tampilkan pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menganalisanya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi seperti itu pengantarnya itu. Nah, kemudian berikutnya ketika menulis isi ya, setiap poin yang tadi sudah kita bahas itu terdiri dari lebih banyak dari 2 paragraf. Ya. Jadi seperti ini, contoh pengertian Capex ini kan saya 1, 2, 3, 4. Jadi jangan 2 lah. Minimal 2, tapi jangan 1. Kalau udah subbab itu jangan 1. 1, 2, 3, 4. Yang berikutnya jenis capital expenditure 1, 2, 3, 4. 5 saya. 6, 7. Nah, analisa. Nah, terus itu. Nah, kemudian kalau Anda bingung, saya menulis ini bagaimana caranya? Bahannya di mana? Anda cari aja di Google. Ya, sebetulnya semua konten itu kan sudah ada di Google, hanya tinggal kita mencari pembedanya saja. Nah, kalau kami ngambil dari sini nih, onlinepajak.com, tapi kami search ini tidak bisa diakses ya pagi ini. Mungkin karena terlalu pagi kami mengaksesnya. Biasanya kan kalau hostingnya dalam negeri waktu malam itu untuk recovery dia. Nah, ini tidak bisa diakses. Nah, tapi Anda jangan sungkan untuk mengatakan mengutip dari onlinepajak.com. Ada beberapa jenis, jangan sungkan, nggak masalah itu. Ya. Jadi kutip saja beberapa, tapi tulisannya jangan sama. Anda sudah olah ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini sehingga tulisan Anda ya akan baik lah, isinya itu bagus lah. Ini yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah setiap paragraf jangan lebih dari 3 baris. Lihat tulisan kami, 2 baris, 3 baris, 3 baris, 3 baris, 3 baris, ya nggak lebih. Kenapa kok tidak lebih dari 3 baris? Ingat, ini kan kita baca di laptop, besarnya panjangnya 3 baris seperti ini ya. Kalau di HP ini jadi 6 baris. Nah, kalau Anda nulis 5 baris, di HP jadi 10 baris, itu pusing orang bacanya. Maka 3 baris saja. Ya jangan terlalu banyak, panjang.
Nah itu bahkan kalau websitenya Pak Dahlan itu ada yang sebaris gitu ya, nggak masalah, itu style tersendiri ya. Nah berikutnya adalah harus mengupas tuntas. Anda paham ya, cari inspirasi dari konten sejenis. Nah ini yang jangan dilupakan, ini aspek terakhir yang kami bahas dalam cara menulis artikel untuk website. Jangan lupakan niche website. Jadi kalau misalkan saya nulis tentang capital expenditure saja, saya tulis sampai di sini, jenis capital expenditure. Tapi saya kan tentang dunia investasi saham, maka ada satu subbab itu yang khusus membahas ini. Bagaimana menganalisa capex untuk melihat bagus tidaknya sebuah saham, itu kita bahas di sini. Nah, yang berikutnya adalah yang jangan lupa ada ide personal karena Anda mengelola blog. Jadi blog kita ini kan membawa ide-ide personal kita. Nah, selalu bawa itu ide personalnya. Nah, kalau saya di mana? Di 2 bab ini ada analisa capex dan investasi saham. Di sini kami menyampaikan kalau capexnya itu untuk sesuatu yang bagus, maka akan berefek pada pendapatan perusahaan. Kalau jelek ya tidak berefek. Begitu juga di sini analisa waktu. Kalau capexnya itu untuk jangka waktu yang pendek, misalkan penambahan mesin misalkan, itu kan penghasilannya tambah banyak. Nah itu akan berefek pada harga saham. Kalau misalkan terlalu lama ya efeknya juga akan lama. Nah itu ide kita pribadi itu penting karena nanti akan memberikan gaya yang atau nilai lebih lah. Nah kemudian berikutnya adalah jangan kurang dari 600 kata. Nah ini kalau kami ini 623 ya segitulah ya. Jadi ini beberapa hal yang harus kita lakukan ketika menulis artikel ya. Jadi kami tidak membahas terlebih dahulu bagaimana menulis artikel SEO, tapi ini kaidah menulis artikel di website ya seperti ini. Kita mencari inspirasi dari konten sejenis, kemudian kita olah, dan jangan lupa ada sub-subbab yang mana membahas seluruh isi daripada judul yang kita bahas. Nah kemudian ketika dipublikasi menjadikan seperti ini. Nah ini dia. Nah konten kami jadi seperti ini ya, ada gambarnya, kami sudah bahas itu cara update dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe. Semoga website Anda kontennya berlimpah, visitornya naik, pendapatan Anda tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.